Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja antum berada, agama kita Islam memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah bahwa agama kita adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Baik dalam usulnya, dasarnya maupun furuknya, cabangnya, baik dalam masalah akidahnya maupun dalam syariatnya. Akidahnya mudah dicerna, syariatnya mudah untuk diamalkan. Contoh mudahnya akidah atau keyakinan Islam adalah firman Allah Ta'ala menerangkan konsep ketuhanan dalam Islam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Konsep ketuhanan yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia, bahwa Tuhan itu harus esa, tidak banyak. Bahwa Tuhan juga harus menjadi tumpuan seluruh makhluk, ya, karena keadaan yang maha kuasa dan maha kaya. Dia juga tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Sedangkan dalam syariatnya mudah untuk diamalkan. Contoh, dalam sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qa'ima, fa illam tastati fa qa'ida, fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak bisa salat sambil berdiri, maka salatlah sambil duduk. Jika engkau tidak bisa salat sambil duduk, maka salatlah sambil berbaring. Bagaimana syariat Islam penuh dengan kemudahan. Demikian pula Islam adalah agama yang salih likulli zaman wa makan wa ummah, cocok untuk setiap zaman, setiap umat, dan untuk setiap tempat di tempat manapun. Bahwa mereka yang berpegang dengan agama Islam, ya, mereka akan berada dalam kemajuan, mereka akan berada dalam kebaikan, mereka akan berada dalam kebahagiaan, karena agama ini cocok buat mereka, karena agama ini membuat mereka maju, membuat mereka baik dan bahagia. Ya, kalau kita perhatikan dalam masalah ibadah, diterangkan secara rinci pelaksanaannya. Ya, sholat misalnya, banyak hadis-hadis yang datang berkenaan dengan praktek sholat. Tapi dalam masalah muamalat, ya, disebutkan secara garis besar. Ya, karena memang disebutkan secara garis besar agar agama ini bisa diamalkan oleh setiap umat, oleh setiap generasi, dan di tempat mana saja bisa diamalkan. Islam juga tidak menolak, ya, kebiasaan-kebiasaan atau adat yang positif, ya, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya, kecuali apabila dalam adat tersebut, ya, terdapat madarat atau mafsadat atau bahaya, ya. Islam bahkan menetapkannya apabila kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang baik, ya, seperti gotong royong, ya, bahkan menganjurkannya saling memberi hadiah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan jangan saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadau tahabu." Ya, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Tetapi apabila dalam kebiasaan tersebut terdapat madarat, mafsadat, bahaya bagi umat manusia, seperti perjudian, seperti mengadu hewan, atau meminum minuman keras, atau zina, atau membuat sesaji, ya, maka dilarang oleh Islam, ya. Kenapa? Karena dalam perjudian, ya, nanti timbulnya adalah permusuhan, ya, membuat orang lain yang telah mengeluarkan uang jadi menyesal habis uangnya, ya, dan membuat manusia juga malas untuk bekerja. Sedangkan mengadu hewan misalnya, ya, sama saja tidak ada sifat rahmat, kasihan dan sayang kepada hewan. Sedangkan meminum minuman keras, kenapa dilarang oleh Islam? Ya karena dapat menghilangkan akal sehat. Dan kalau
menghilangkan akal, membuat seseorang baik lisannya, ucapannya maupun tindakannya tidak terkendali. Bisa saja dia menghina orang lain, memaki orang lain sehingga orang lain membencinya. Padahal orang lain nggak tahu bahwa dirinya dalam keadaan mabuk. Ya, demikian pula melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ya tanpa disadari. Demikian pula zina, karena akibatnya ya anak nanti akan terlantar, wanita juga akan terlantar. Demikian pula dilarang membuat sesaji ya, karena sama saja beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sama saja yang disembah dan diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak ridho kalau yang disembah selainnya, padahal Dia yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan rezeki kepada mereka, yang memberikan kepada mereka kenikmatan. Demikian pula Islam datang untuk memperbaiki hubungan ke semua pihak, kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada antar sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk itu, dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Apa maksud hadis ini? Yakni kita akan pahami apabila dibuat pertanyaan, bagaimana caranya agar hubungan kita dengan Allah jadi baik, hubungan kita terhadap diri sendiri jadi baik, dan hubungan kita antar sesama menjadi baik. Jawabnya di hadis ini. Cara agar hubungan kita dengan Allah menjadi baik adalah dengan bertakwa kepadanya di mana saja kita berada. Dan cara untuk memperbaiki diri kita yang sebelumnya telah dikotori oleh dosa dan maksiat, maka iringi dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik, maka dengan cara seperti ini hubungan kita dengan orang lain menjadi baik, sehingga hubungan kita kepada semua pihak menjadi baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.